Oke, sekarang kita mau review kontaktor ya, merek Schneider nih, Schneider. Ini kontaktor. Ini apa ini? Nanti kita lihat ya. Jadi kita buka dulu. Nih. Nah, ini ya. LC1D09M7X1 ini dia. Nah, kita buka gimana bentuknya ya kontaktor untuk Schneider ini. Rupanya seperti ini. Di sini ada keterangannya, bisa dibaca ya. Ini keterangannya juga agak halus. Kotaknya semua dipenuhi keterangan. Ini breaking line ya, ada breaking line. Untuk keterangan lebih lanjut bisa baca-baca. Jadi saran saya kalau beli kontaktor ini kardusnya nggak usah dibuang. Mungkin ini adalah untuk penghematan ya. Jadi dia tidak perlu lagi membuat ini katalog di dalamnya berbentuk kertas, tapi langsung di box. Nah, ini adalah kontaktornya ya. Ini kontaktornya. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini ya. Di sini ada ya satu pasa ini ya, yang disebutkan ya. Nah, ini satu pasa, 3 pasa ya. Di sini satu pasa itu not more than ya 1 HP. Sementara untuk 3 pasa itu 7,5 HP ya. Nggak lebih dari segitu. Di sini ada maksimal ampere harusnya ya. Di satu CB-nya 35 ya, 35 ampere ya. Nah, di sini dia ini current, konstan current 25 ampere. Jadi dia masuk yang ini nih, 25 ini. Jadi kalau memasang kontaktor ini harus perhatikan yang ininya. Nah, KW 2,2 ya, untuk satu fase itu 2,2 masuk boleh. Sini 405,5. Ini A1 A2. Ini koil A1 A1 dan A2 ini adalah koil. Sementara ini ya 21 dan 22 ini adalah NC dan ini adalah NO. Nah, NC artinya pada saat dia belum dialiri tegangan dia itu menyambung. Jadi kalau NO begitu dia belum dialiri tegangan dia memutus ya. Sementara ini T135 adalah input ya, input, dan 246 adalah output ya. Ini input 3 pasa, ini output 3 pasa ya. Dan ini 123 ini ini dan 1314 2122 adalah kontrol. Sementara ini A1 dan A2 itu adalah coil ya. Oke. Coba kita lihat ya. Kita perhatikan, dibuka seperti ini. Nah, jadi ini nanti dia bekerja itu kan ini, kalau ada koilnya dikasih tegangan terjadi medan magnet, maka medan magnet itu akan menarik ini nih, ini saklar ini. Makanya sering juga disebut ini saklar magnet ya. Oke, kita lihat NO. Nah, tidak terhubung kan? Ini tidak terhubung. Ini NC terhubung. Nah, terhubung. Nah, ini adalah koil. Koil juga terhubung walaupun kecil kadang-kadang ya, koil terhubung. Nah, ini untuk 12 34 56. Nah, cara mengetahuinya kalau dia ini kita hubungkan, saya hubungkan seperti ini ya, seperti ini. Saya hubungkan seperti ini. Lalu saya tekan. Saya tekan. Ya, terhubung. Jadi dia bekerjanya seperti itu. Tekan, berhubung. Nah, kalau seandainya yang NC kita buat seperti ini, dia sudah terhubung terlebih dahulu.
Nah, itu udah terhubung lebih dahulu. Jadi kalau kita tekan di sini dia akan memutus. Ini untuk ngeceknya ya, ngecek. Nah, sementara kalau untuk koil itu dia ini nggak ada hubungannya ya. Ini koil terhubung, kita tekan-tekan juga kontaknya ini nggak akan ada hubungannya. Nah, kalau sementara kalau untuk yang ini apa, kontak utama, dia ini pasti berhubungan. Kenapa? Karena ini dia juga akan menghubungkan yang namanya kontak utama. Sorry. Berhubung kan? Berhubung ya, agak susah. Ini yang ini berhubung ini dengan yang ini, tengah sama yang tengah. Kita coba. Ini kiri paling kanan ya, paling kanan dengan yang paling kanan yang di bawah untuk kotak utama. Ini 13 14 21 22 ini namanya kotak bantu. Sementara kontak utama itu ini 1 1 3 5 2 4 6 ya, 2 4 6. Jadi begini cara kerjanya itu, ketika cara kerjanya ketika gini ya, ketika koil cara kerjanya ketika koil ini A1 dan A2, A1 kita hubung ke pasa, A2 kita hubung ke netral, maka ini 13 14 yang NO akan berubah menjadi NC. Yang 21 22 yang yang NC akan berubah menjadi NO. Jadi koil ini hanya merubah ini ya, merubah NONC ini aja. Dari NONC ini yang mengontrol nanti ini kontak utama. Jadi untuk bebannya itu nanti kita alirkan di beban utama, di kontak utama ya. Beban itu ada di kontak utama. Oke, coba kita ini ya, kita hubungkan ke tegangan. Jadi pertama itu yang di kasih itu adalah A1 A2 itu koil ya. Itulah sumbernya. Sumbernya itu A1 dan A2. Oke. Oke, kita cek. Oke, nah masuk dah ya. Oke. Nah, ini pasannya ya. Ini netral. Ini udah hidup, udah beroperasi. Satu lagi ya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini dia sama. Sama ya. Oke. Jadi yang di sini saya udah ini ya, sudah saya masukkan ini kabel ini ya, ada pasa sama netral ke koil. Jadi saya operasikan. Beroperasi. Nah, perbedaannya nah ini sama ya, posisi sama-sama. Nah, ini tidak diberi tegangan. Ini sudah diberi tegangan. Nah, kita lihat ini dari kontak utama. Nyambung ya. Kontak utamanya nyambung. Nah, yang ini saya agak geser sedikit biar bisa kita perhatikan perbedaannya. Yang ini tidak nyambung. Jadi begitu diberi tegangan dia nyambung kontak utamanya. Nah, ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Nah, kalau yang ini kontak utamanya, nah nyambung.
Ingat ya, pada ngecek ini AVO itu dalam posisi ohm ya, ini ohm. Nah, nyambung. Nah, terus 13-14 ya, 13-14, ini 13, ini 14. Nyambung pada saat diberi tegangan. Nah, ini tidak diberi tegangan. Nah, berarti dia di sini tidak nyambung. Nah, itu perbedaannya satu ya. Terus sini NC 2122. Nah, ini tidak nyambung. Sementara di sini cek nyambung. Berarti cuman bedanya di sini, di NO dan NC pada saat diberi tegangan ya. Saya ulangi ya, ini ya. Kalau di ini udah diberi tegangan, ini tanpa diberi tegangan. Nah, kalau diberi tegangan, yang berubah itu adalah nih, kontak utama dia menjadi terhubung. Nah, terhubung. Nah, terus kontak bantu NO berhubung. Nah, dan NC berubah ya, dari berhubung menjadi tidak berhubung. Sementara kalau tidak diberi tegangan, ini semua tidak terhubung, kotak utama tidak berhubung, dan kotak bantu NO juga tidak berhubung, hanya NC yang berhubung. Jadi ketika diberi tegangan, yang terjadi adalah kebalikan daripada sebelum diberi tegangan ya. Seperti itu prinsip kerja kontaktor sebenarnya ya. Tadi di sini ada coil, ada kontak bantu, ada kontak utama. Kontak utama itu yang ini, yang di bawah 135-246, dan ada NONC ya, itu kotak bantu, NONC kotak bantu, dan coil itu adalah A1 dan A2. Itu coil berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Overload. Nah, ini overload ini dia di sini nih. Nah, ini tinggal nyambung ya. Jadi kita perhatikan ini tulisannya Schneider seperti ini. Nah, Schneider. Jadi pada saat ini sambung harus seperti ini. Jadi dia jangan sampai terbalik. Posisi ini misalnya seperti ini. Bisa saja. Itu tidak sesuai prosedur. Makanya harus hati-hati seperti ini. Jadi ketika kita tahu masuk ya. Jadi udah seperti ini. Nah, ini jadi dia tadi di sini kan masukkan. Nah, keluarannya itu kita nggak pakai di sini lagi, tapi langsung kemari. Jadi ini namanya overload ya. Jadi nanti dia masuk ke overload. Overload ini adalah pengaman beban lebih ya. Overload, load itu beban ya. Di sini ada settingannya. Ini juga bisa dibuka ya. Nah, ini ada settingannya. Di sini ada settingan. Nah, perhatikan. Nah, settingan ampernya. Ini adalah resetnya. Jadi nanti kalau tinggal di reset kalau ada overload. Nah, ini harus bisa tahu beroperasi apa enggak itu ketika kita udah masukkan ke rangkaiannya. Nah, di sini ada 97. Di sini ada 95, 96 itu NC, 97, 98 itu NO ya. Jadi untuk mengingatnya itu 96, 95, 96, 97, 98. NO ini NC, 95, 96 itu adalah NC ya. Jadi dari MCB masuk kemari nanti dia. Masuk kemari. Yang ini nanti satu masuk ke ini di jumper, satu lagi nanti masuk ke lampu overload ya. LC 1D09. Tadi ini adalah overloadnya ya. Jadi demikianlah unboxing daripada kontaktor Schneider ya.
tipe LC1D09M7. Nah, ini dia. LC1D09M7 merek Schneider Electric ya. Nah, ini juga banyak palsu ya. Jadi hati-hati beli seperti ini. Yang bagus itu ada hologram ya. Ini ada hologram. Jadi dia kalau palsu itu gampang retas. Ya, namanya barang bagus pasti sering dipalsukan ya. Oke, demikianlah unboxing kontaktor merek Schneider ya. Seri LC1D09M7X1 ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silakan komen di bawah atau nanti boleh di email di channel description ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya.